Halo Gemini, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Gemini, judul video kita kali ini luar biasa. Ada rencana besar semesta yang sedang berjalan di kehidupan kamu teman-teman yang berzodiak Gemini. Seperti apakah dari rencana besar semesta itu? Kita akan lihat ya energinya di sini satu persatu. Oke Gemini, saya buka kartu energi yang pertama. Di sini ada Two of Swords ya, Five of Pentacles, Five of Wands, dan yang keempat ada Ten of Wands. Sedangkan di bottom of the deck kamu Gemini di sini ada kartu Knight of Wands. Oke Gemini, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nanti di video ini bisa teman-teman Gemini pahami. Oke ya, kita langsung masuk saja ke pembacaan energi untuk teman-teman Gemini. Luar biasa, ada rencana besar semesta yang sedang berjalan di kehidupan Gemini. Oke Gemini, di bottom of the deck kamu di kartu Knight of Wands ini saya melihat ya, rencana besar dari semesta yang sedang berjalan di kehidupan kamu itu adalah ini tentang sebuah peningkatan ya, ini tentang sebuah kemajuan, dan ini juga tentang sebuah perubahan gitu ya Gemini. Ini bagaimana akhirnya kamu menemukan arah kamu begitu. Arah yang saya maksudkan itu adalah apa sih yang sebenarnya yang harus kamu lakuin, kemana kamu harus melangkah, apa yang harus kamu perbuat gitu ya. Jadi di saat ini seperti kamu mendapatkan tuntunan dari semesta begitu ya, lewat batin kamu sendiri gitu, lewat perasaan kamu, feel energi kamu. Ini bawaannya kayak pengen apa ya, kayak bawaannya itu tenang, positif, bawaannya semangat, bawaannya optimis aja gitu ya. Yakin deh ya, di depan sana pasti ada sesuatu yang baik yang disiapkan Tuhan ya, seperti itu yang saya lihat. Cuman di sini ya, rencana dari semesta itu adalah untuk membawa sesuatu ke dalam hidup kamu ya, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan merubah ya sesuatu di dalam diri kamu. Jadi ada hidup yang terus berprogres di sini ya, ada hidup yang akan terus naik, ada yang terus maju begitu ya. Ini adalah proses di mana kamu belajar juga ya Gemini, bahwa feel yang kamu rasakan itu rasa semangat, rasa optimis kamu, ataupun sebaliknya gitu ya, rasa ini kenapa ya ada tertanam di sini gitu, akarnya dari mana ya gitu. Nah ini proses di dalam memahami diri sendiri, itu cara kita belajar sebenarnya gitu ya Gemini, memahami feel kita, memahami rasa kita ya. Kamu mau jadi apa ke depannya, maka latihlah rasa kamu begitu ya, karena rasa itu perlu dilatih ya. Mau menjadi apa rasa kamu ya, kamu mau menjadi seperti yang kamu inginkan, jadi latih rasa kamu seperti apa yang kamu inginkan, seperti apa yang kamu doakan, seperti apa yang kamu harapkan ya. Untuk melatih rasa itu tadi saya sempat bilang di awal, jadi latihlah rasa syukur kamu. Jadi itu benar-benar akan ngebantu ya,
bahwa rasa syukur itu kan energinya tinggi. Jadi kamu akan menarik sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang positif atau bisa datang solusi kehidupan kamu atau bantuan secara langsung dari semesta. Ya banyak sekali hal-hal positifnya gitu. Kalau kita positif, maka kita juga akan banyak menarik hal yang positif. Oke? Itu yang dapat saya lihat di bottom of the deck kamu. Jadi di balik dari ini semua ya, bahwa rencana besar dari semesta yang sedang berjalan itu adalah banyak dari kamu yang dihadapkan dengan pilihan gitu, dihadapkan dengan keputusan-keputusan penting di sini. Apa yang harus kamu lakukan, ya? Apa yang harus kamu kerjakan? Ini mulai berpikir kayak apa ya? Ke depan harus ngelakuin apa ya? Ya, ini nanti kayak jadi gimana ya gitu. Ya, oke. Ini ada yang berusaha keras untuk melawan pikirannya sendiri di sini. Entah kamu melawan pikiran negatifnya kamu gitu ya. Ini yang saya lihat. Ya, kayak kamu melawan sesuatu nih di sini. Tetapi di sini juga kamu diingatkan jangan denial. Ya, denial dalam artian jangan menyangkal gitu. Kalau kamu merasakan ada feel yang baru masuk ke dalam diri kamu, segera bersihkan gitu. Ada feeling yang buruk misalnya, ada perasaan yang buruk, ada pikiran yang buruk, segera hempaskan dari kehidupan kamu. Supaya apa? Supaya rencana besar semesta ini tetap bisa berjalan gitu. Jadi ini memang benar-benar kayak sedang berjalan di dalam kehidupan kamu ke arah kebaikan di kehidupan kamu sendiri. Supaya rencana ini terus bisa berjalan di dalam kehidupan kamu, ya. Jadi hempaskan pikiran-pikiran negatif kamu, lawan semua yang men-trigger energi kamu begitu, yang membuat kamu insecure mungkin, yang nge-trigger energi kamu menjadi kamu kayak jadi apa ya, cemas ya, jadi khawatir, jadi emosi, jadi marah gitu ya. Hempaskan itu semua, lawan. Jadi ini keputusan penting yang harus kamu ambil adalah ngebentuk diri kamu ya untuk jadi orang yang tangguh dalam keadaan atau situasi apapun ya. Tangguh itu tidak hanya soal mental gitu ya, mental itu pun juga dibentuk dari akarnya itu tadi ya, dari pikiran kita gitu. Jadi pikiran kamu itu membentuk perasaan kamu, membentuk feeling kamu ya, feeling kamu membentuk tindakan kamu gitu. Oke. Jadi akarnya dari sana sebenarnya. Jadi kita temukan akarnya dulu. Jadi di sini kalau ada pikiran negatif, lagi-lagi saya bilang lawan itu semua. Ya, supaya rencana besar semesta ini bisa terus berjalan. Jadi kalau kamu terus dihadapkan dengan pilihan ya, carilah apa ya? Opsi begitu yang memang itu kedepannya punya dampak positif ya, walaupun sakit gitu ya. Walaupun berat untuk memilih itu atau memutuskan itu gitu. Dan kemudian di sini rencana besar semesta yang sedang berjalan di dalam hidup kamu itu adalah untuk kamu memperoleh apa yang kamu mau ya, mendapatkan apa yang kamu mau. Ini juga saya melihat ya, di balik ini semua ada tangan semesta yang ingin memberi sesuatu kepada diri kamu. Kayak ini saatnya bagi kamu untuk menerima begitu ya. Nah, apa yang kamu terima di sini ya, berkahnya kamu, ya rezekinya kamu, ya keberhasilannya kamu. Ada juga yang memang kayak kamu akhirnya menerima kabar baik di dalam hidup kamu. Ya, ini ya dari Five of Pentacle ini. Ya, apa yang sudah kamu tanamkan selama ini yang akan balik ke diri kamu lagi. Ya, dan ingat Gemini, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, apa yang kamu beri itu juga yang akan kembali kepada diri kamu, bahkan jauh dari apa yang kamu berikan. Jadi itu pesan healing dari kamu untuk kamu. Jadi ini jadi pesan healing untuk kamu. Ya, yang saya lihat di sini. Oke. Ini juga kayak supaya rencana besar semesta ini berjalan mulus di dalam hidup kamu. Booster energi kamu dengan banyak bersedekah misalnya. Apa yang kamu punya berbagilah dengan ikhlas. Yang penting feelingnya atau rasanya ketika kamu ngerasa kayak
Ketika kamu memberi itu kamu bahagia banget, itu kamu merasa diri kamu berkelimpahan, maka kelimpahan itulah yang akan balik ke diri kamu. Jadi ini rencana besar semesta itu untuk ngebooster healing atau ngebooster rasa itu sendiri di dalam diri kamu gitu ya, agar kamu mendapatkan yang memang layak untuk kamu dapatkan, yang memang sudah menjadi milik kamu di sini. Karena ini momennya ya adalah saatnya untuk kamu menerima ya. Mungkin juga selama ini mungkin kamu biasanya tangannya di atas, ini sih saatnya tangannya kamu untuk menerima, biasa memberi misalnya ya. Mungkin kamu emang orangnya dermawan, suka berbagi di sini, saya rasa di sini ya kamu Gemini. Selanjutnya, nah itu yang bisa saya lihat ya. Ini juga bisa indikasi dari rencana besar semesta itu adalah untuk menghadirkan keberlimpahan di dalam hidup kamu ya, supaya nanti gitu ya, apa yang kamu punya di sini bisa kamu berikan juga ke orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu ya. Bisa jadi itu kamu itu adalah kayak media begitu atau perantara dari Tuhan ya, untuk menyampaikan atau menyalurkan kebaikan ini kepada orang lain gitu. Karena kamu ya mungkin dianggap mampu ya, dianggap bisa, karena kamu memang sudah terbiasa melakukan hal itu gitu ya. Ibaratnya kayak kamu itu jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Itu yang saya lihat di sini gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada Five of Wands gitu ya di sini. Kadang-kadang konflik itu perlu di dalam hidup kita supaya apa? Supaya kamu bisa membentuk pertahanan di dalam diri. Jadi kita diberikan perbedaan itu supaya kita bisa memahami arti dari perbedaan itu, dan bahwa kita bisa belajar kalau perbedaan itu memang nyata adanya. Jadi kita dikasih konflik itu untuk diajarkan bahwa hidup itu tidak selamanya mulus. Karena kita bisa lihat ya, orang yang sebaik-baiknya gitu ya, sebaik apapun orang itu, tetap ada aja gitu orang yang nggak suka, ada aja orang masalah yang datang di dalam hidupnya gitu. Oke, tetapi bagaimana kita menyikapi ketika hal itu hadir di dalam hidup kita, ketika banyak perbedaan masuk ke dalam diri kita, bagaimana kita melihat itu ketika banyak masalah juga hadir di hidup kita. Nah itu yang menjadikan ngebentuk diri kamu sebenarnya. Kalau kamu melihat masalah kecil misalnya dengan perasaan negatif ya, kecemasan, marah, kenapa sih harus ada masalah lagi, kenapa sih harus ada ribut, kenapa sih harus kayak gini gitu ya. Masalah kecil pun bisa jadi besar. Nah begitupun sebaliknya, kalau kamu melihat masalah ini sebagai, oh ini ada pelajaran baru nih gitu, wah aku akan menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin ya, terima kasih Tuhan sudah melatihku dengan banyak sekali pelajaran kehidupan gitu. Oke. Jadi kalau kamu melihatnya seperti itu ya, masalah besar pun itu akan menjadi kecil. Nah kalau kamu sedang mengalami konflik saat ini ya nggak apa-apa. Ini proses kamu belajar, proses kamu beradaptasi dengan segala perbedaan. Karena terkadang konflik itu terjadi karena perbedaan ya, perbedaan pendapat misalnya, latar belakang misalnya, terutama perbedaan dari kesadaran gitu ya. Jadi orang yang level kesadarannya rendah dengan level ya kesadarannya tinggi itu tidak akan pernah ketemu, tidak akan ketemu ya. Seperti kutub magnet gitu ya, kutub magnet yang ujungnya sama itu ya, mau diketemukan itu nggak bisa, dia saling nolak gitu. Oke, misalnya ya kamu level kesadaran kamu tinggi gitu, ketemu sama level orang yang kesadarannya rendah ya kan. Kalian misalnya lagi ngebahas sesuatu, misalnya suatu konsep dari kehidupan misalnya ya, sama nih tujuannya pengen ngebuka mindsetnya gitu ya. Cuman karena level kesadarannya rendah, apa yang kamu bicarakan dengan dia itu akan disangkal terus sama dia. Oh nggak benar nih, kayak gini yang benar gitu. Kamu nggak bener, aku yang bener gitu. Kayak egonya itu kelihatan besar banget gitu
Ya, itu yang saya lihat di sini. Jadi ini konflik itu terjadi untuk melatih ego kamu, di mana kamu bisa melihat situasi dan keadaan itu, ya. Perbedaan itu memang nyata adanya. Konflik ini terjadi memang untuk melatih kamu dalam menahan atau mengontrol ego di dalam diri. Karena apapun yang diselesaikan dengan ego itu tidak akan berhasil. Ya, jadi melatih diri kamu untuk melatih ego kamu dalam melihat segala situasi dan keadaan dalam menghadapi hidup kamu, teman-teman. Itu aja sebenarnya, teman-teman. Oke? Karena ada konsep kesadaran di sini yang harus kamu junjung tinggi gitu. Karena hidup kamu mau dipakai Tuhan untuk kebaikan, ya kamu perlu dilatih dengan hal-hal yang seperti ini. Supaya nanti ya, kalau kamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kamu akan dapat melihat orang-orang yang tidak mampu di sekitar kamu atau sesama kamu, ya, si A, si B, si C, misalnya keluarga kamu, misalnya itu bukan keluarga kamu, saudaranya kamu, ya, temannya kamu, bukannya teman kamu, sama aja gitu. Nah, itu dari tujuan dari semesta yang saya lihat di sini. Oke, Gemini. Dan ini memang energi kreativitasnya cukup tinggi juga ya dari Five of Wands ini. Banyak hal yang kamu kerjakan di sini karena energinya lagi semangat, lagi optimis juga sih sebenarnya saya melihat di sini. Ya, kreativitas itu lagi on fire gitu ya, lagi kenceng banget di sini. Karena memang kayak feel-nya kamu ngerasa kayak kamu akan mendapatkan sebuah kebaikan dari semesta di kehidupan kamu. Dan ya, kalau kamu menanamkan hal itu, ya maka selamatlah. Itu karena memang itu yang sedang berjalan ke arah kamu di sini. Dan kemudian Gemini, dari Ten of Wands di sini ya, rencana besar semesta yang sedang berjalan di kehidupan kamu itu adalah untuk ngebebasin kamu dari beban-beban kehidupan kamu. Ya, untuk mengajarkan kamu juga apa yang selama ini kamu pikul di pundak kamu, kelelahan kamu yang kamu rasakan itu, ya beban berat di dalam hidup kamu, itu akan membuka mata kamu ya, melihat semua yang terjadi selama ini, begitu yang kamu rasakan selama ini. Itu adalah perjalanan ya, jiwa yang memang harus kamu lewati hal itu. Ibaratnya ini kontrak dari jiwa kamu. Kamu harus ngelewatin ini sebelum kamu sampai ke tujuan dari kehidupan kamu, sebelum kamu sampai kepada blessingnya kamu gitu. Kamu harus ngelewatin ini dulu gitu ya, Gemini. Jadi belajarlah konsep tentang kesadaran gitu. Jadi ini namanya sebuah proses gitu. Setelah kamu melihat dan belajar dari semua ini, dan kamu akan merasakan bahwa lelah kamu itu akan menjadi sebuah berkah di kehidupan kamu. Ya, akan ada dimulai ya di sini, dimulainya kehidupan kamu yang baru, dan ketika ada akhir maka akan ada awal. Jadi di awal baru ini kamu akan melihat banyak keberkahan di sini. Keberkahan yang kamu dapatkan dari mana? Pertama, ya, dari kehidupan kamu ya, mungkin masa lalu kamu yang sulit. Banyak sekali tantangan dan cobaan yang kamu lalui gitu ya. Ini tuh kayak akan ngebuka diri kamu gitu. Oh, ternyata itu Tuhan itu baik ya gitu. Ya. Apa yang saya rasakan, beban ini ternyata adalah ngebentuk kesadaran diri saya bahwa hidup itu sungguh luar biasa, hidup itu sungguh nikmat begitu ya. Makanya saya selalu bilang ya, antara sakit dan nikmat itu tipis perbedaannya. Ya, itu hanya feeling yang kamu tanamkan saja. Jadi ketika kamu melihat masalah kamu, apa feeling yang kamu tanam? Ya, putus asakah, kecewakah, masih tetap bersyukurkah? Itu aja sih sebenarnya. Nah, lagi-lagi ini tentang kesadaran. Oke, kita lihat lebih jauh lagi ya. Jadi di balik semua ini, di balik lelah kamu akan ada berkah di hidup kamu. Nah, jadi jadi di sini saya melihat akan ada reward
atau ada blessing yang akan hadir di hidup kamu nih ya. Jadi percaya ya, bahwa hidup kamu baik-baik saja. Percaya bahwa kebaikan semesta itu menyertai kamu. Ya, kamu mau dibebaskan dari kekecewaan kamu nih ya, rasa sakit kamu, mental blocknya kamu. Ini proses belajar sih sebenarnya, saya melihat ya. Oke, ada karir yang akan terus naik, berkembang. Nah ini ya, makanya tadi saya kayak melihat banyaknya energi kreativitas. Ada sesuatu yang kamu bangun untuk karir kamu ke depan, dan semesta juga berencana ini untuk ngebangun karir kamu gitu. Makanya kayak kamu itu ditempa habis-habisan gitu ya, dibolak-balik putar sana sini, belajar ini belajar itu gitu, dikasih tantangan ini tantangan itu gitu. Nah, diketemuin sama orang yang toksik, diketemuin sama orang yang bla 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 aneh-aneh gitu ya. Karena kamu itu mau dilatih. Jadi ini proses dari belajar, karena kamu akan menerima sesuatu yang besar, tanggung jawab yang besar. Jadi mungkin kamu jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau misalnya kamu punya usaha misalnya ya, kayak karir kamu ya, ini ada hubungan karir, pekerjaan, usaha misalnya, usaha kamu bagus. Kan nanti kalau kamu usahanya bagus, kamu bisa ngebantu orang lain dalam membuka lapangan pekerjaan. Ya, orang yang tidak punya kerjaan jadi bisa punya pekerjaan, orang yang nganggur jadi nggak nganggur lagi gitu ya. Oke, kompas ya. Kalau kamu ini apa ya, arah dari kehidupan kamu lah. Jadi kamu akan dituntun di sini. Ya, jadi rencana besar dari Tuhan itu Tuhan itu akan menuntun kehidupan kamu di sini ya, untuk menuju hal-hal yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Oke. Jadi benang merah atau kesimpulan yang bisa saya tarik dari tebaran kartu energi kamu ini, teman-teman yang berzodiak Gemini ya. Jadi apapun hal-hal yang tengah terjadi di hidup kamu ya, yakinlah bahwasanya hal itu adalah sebuah proses ya, proses pembelajaran dari diri kamu, di mana Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar ya, di kehidupan kamu ke depannya begitu ya. Seperti apakah nantinya ya dari takdir hidup kamu, ya kamu sendiri yang harus menjawab hal itu ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah jalan di setiap prosesnya, hargai setiap prosesnya gitu ya, timbulkan konsep kesadaran di diri kamu, maka kamu akan menjadi seseorang ya, atau kualitas hidup atau kualitas dari diri kamu itu menjadi kualitas versi terbaiknya dari diri kamu ya. Dan kamu nantinya akan siap ya menerima hal-hal yang mungkin lebih besar atau di luar dari ekspektasi kamu ya, atas apa yang nantinya bisa kamu capai di kehidupan kamu. Oke, mungkin segini dulu Gemini yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini resonate dan bisa ngebantu teman-teman Gemini yang banyak di luar sana. Terima kasih sudah menonton video ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya selanjutnya Gemini. Dadah.